Bumi bertuah, gayung bersambut, sari murwah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Senang sekali saya Abdul Rahani dapat kembali hadir di Gemahana Channel dan saat ini saya akan mencoba menyampaikan tutorial mengisi instrumen monitoring pelaksanaan belajar dari rumah yang diminta Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Kalimantan Barat melalui Google Formulir atau Google Form. Sebelum saya memberikan tutorial, saya minta bantuannya untuk dapat mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel YouTube ini dan menambah semangat saya untuk dapat membuat konten-konten yang lebih menarik dan inspiratif lainnya. Dan kalau video ini dirasakan bermanfaat, silakan like, komen, dan share atau bagikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Yuk, kita mulai tutorial cara mengisi instrumen monitoring pelaksanaan belajar dari rumah. Ini adalah edarannya dari LPMP. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu monitoring diisi dengan link berikut dengan Google Form. Jadi, bukan diisi di sini ya, ini sebagai acuan saja sebelum mengisi ke Google Form. Bisa dilihat atau dijawab terlebih dahulu, tapi isinya sama di Google Form. Jadi bisa langsung mengisi di Google Form tanpa mengisi di sini. Jadi tidak kerja dua kali. Atau kalau mau cek-cek terlebih dahulu juga boleh mengisi di lembar satunya lagi, yaitu lembar ini ya. Nah, ini lembaran bukan di Google Form ya. Baik. Nah, yang kedua, setiap sekolah mengisi link tersebut. Yang ketiga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pengawas sekolah kami harapkan memantau pelaksanaan dan ini paling lambat 28 April 2019. Jadi waktunya tidak lama. Baik, langsung saja kita mulai langkah yang pertama, yaitu kita blok linknya. Kemudian kita klik kanan dan kita salin atau copy. Lalu kita masuk ke Google Chrome dan kita tempelkan di sini. Kita enter. Ya, karena sekolah kami sudah menanggapi atau merespon atau mengisi, maka ini juga bisa diedit ya. Kalau belum menanggapi sama sekali, ini tampilannya akan berbeda. Tampilannya langsung seperti ini. Iya. Nah, sekali lagi karena sekolah kami sudah mengisi, maka ini tadi ya, edit tanggapan gitu. Ini satuan pendidikannya SD, SMP, SMA. Kemudian ini diisi hanya satu responden saja. Tidak semua guru di satu sekolah mengisi, tapi satu responden saja. Bisa kepala sekolah, bisa guru, atau bisa wakil kepala sekolah. Kita klik berikutnya. Nah, ini lembar kedua. Setelah halaman awal, berisi identitas responden. Ini nama responden. Kalau kepala sekolah kita isi dengan nama kepala sekolah. Ya, seperti biasa ya mengisinya. Ya. Kemudian ini diisi dengan jabatan kepala sekolah. Ya, ini jadi bisa dipilih ya, tergantung ini yang mengisi kepala sekolah kah, atau wakil kepala sekolah kah, atau guru kah. Kalau ini adalah kepala sekolah, maka kita klik kepala sekolah. Nah, jenjangnya disesuaikan. Karena jenjang SMP, kita klik SMP. Kalau SD, klik SD, dan seterusnya. Nama sekolah juga kita isi seperti biasa SMP 1 Singkawang. Nah, kita tuliskan SMP 1 Singkawang. Lalu NPSN kita isi sesuai dengan sekolah masing-masing. Dan kabupaten kota, di sini ada pilihan 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Tinggal dipilih, kalau Anda berada di kota Pontianak, maka klik kota Pontianak. Kalau Anda berada di Kuburaya, Mempawah, kalau Anda Singkawang, dan seterusnya. Kita klik Singkawang. Karena kami berada di kota Singkawang, maka kita klik kota Singkawang. Dan kita tekan atau klik berikutnya. Nah, di sini apakah sekolah Bapak Ibu menerapkan kebijakan belajar dari rumah? Tentunya ya, karena berkaitan dengan pandemi ini, semua sekolah rata-rata menerapkan belajar dari rumah. Kalau di Singkawang punya edaran untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah atau BDR ini. Kita klik ya, kalau tidak kita klik tidak. Ini tinggal
main-mainkan saja, diklik di sini. Nah, kalau ya kita klik ya. Dan kita klik berikutnya. Nah, apa dasar hukum pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah? Di sini saya dokumentasikan beberapa edaran-edaran. Nah, di sini edaran-edaran berkaitan dengan libur COVID ya, atau belajar dari rumah. Untuk belajar dari rumah, ini perwakunya ada 4 kali edaran, khusus perwaku ya. Nah, saya klik yang pertama. Untuk mengecek, ya ini tertanggal 16 Maret. Jadi 16 Maret kita masih masuk, kemudian ini baru dibuat suratnya dan liburnya tanggal 17 Maret sampai tanggal 1 baru masuk, tanggal 31 sampai tanggal 1-nya nanti baru masuk. Begitu. Dan ini edaran wali kota, ini juga berdasarkan edaran dari Kemendikbud serta dari edaran gubernur. Begitu. Sehingga kita mengisinya, ini boleh diklik ya, semuanya bisa nih. Kalau mau klik semuanya, kalau misalnya ada. Nah, kalau kami mengisinya dengan surat edaran gubernur, karena perwaku juga berdasarkan surat edaran gubernur. Yang kedua, surat edaran atau surat keputusan bupati wali kota. Ya, sudah. Kalau cukup, kita klik berikutnya. Nah, tanggal mulai. Jadi tanggal mulainya tanggal 17 ya. Tanggal 17 mulai libur. Kita tulis dengan tanggal 17 ini bisa ada pilihan tanggalnya atau langsung di manual juga bisa diklik manual. 17 bulan 03 tahun 2020 begitu. Sampai dengan tanggal, nah ini ada edaran terbaru nih. Edaran yang keempat pertanggal 20 April. Edaran untuk perpanjang belajar dari rumah yaitu sampai 2 Mei 2020. Nah, jadi kita tulis dengan 2 Mei seperti biasanya ya, 2 Mei 05 2020. Sudah? Sekarang ditanyakan perpanjangan. Nah, kalau belum pernah perpanjangan berarti klik 0. Kalau sudah ada berapa kali? Nah, kalau di Kota Singkawang sebagai contoh, ini ada 4 edaran. Ini edaran yang pertama. Nah, ini edaran yang pertama, kemudian ada 4 kali edaran, berarti ini sudah 3 kali perpanjangan dari edaran pertama. Edaran libur pertama, kemudian diperpanjang dengan edaran yang kedua, ketiga, dan keempat. Berarti ini 3. Perpanjangannya 3 dari edaran yang pertama. Selanjutnya jam belajar dimulai. Jam belajar dimulai ini disesuaikan dengan kesepakatan Bapak Ibu sekalian di sekolahnya masing-masing. Kalau kami ini disesuaikan dengan jam di sekolah. Jadi jam sekolah dari jam 7 sampai jam 14.15 walaupun ini sifatnya fleksibel. Tidak juga saklek siswa belajar seperti ini, tapi paling tidak kami setting jadwalnya seperti ini. 7 sampai 14.15. Baik, kalau sudah, ini seperti biasa ya, kita klik seperti biasa. Kalau misalnya tadi jam 7 sampai cukup jam 12, misalnya jam 12, ya klik jam 12.00. Jadi sesuai kesepakatan. Tadi jam 14.15. Kita klik berikutnya. Nah, sebutkan model bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dalam kegiatan belajar dari rumah. Bisa secara daring. Daring itu bisa menggunakan Google Formulir, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Webex, bisa menggunakan WhatsApp, dan beberapa media-media pembelajaran lainnya. Ya, kalau non-daring ini bisa guru memberikan tugas di awal kemudian kumpulkan ketika masuk. Bisa juga menyuruh siswa mendengarkan TVRI, membuat resume. Ini kan ada pembelajaran dari TVRI ya. Atau melalui radio, kalau di Singkawang ada radio Rapensi. Nah, ini juga bisa dilakukan dan ini secara non-daring. Gitu. Atau di satu sekolah menggunakan dua-duanya. Nah, kita bisa pilih yang lain. Yang lain, kita klik. Ini hanya satu ya, salah satu ya yang bisa dipilih ya. Kita nggak bisa pilih semuanya. Oh, daring dan daring nggak bisa. Jadi alternatifnya kita pilih yang lain, klik yang lain. Nah, pertanyaan ini wajib diisi. Wajib diisi dengan kita tulis secara daring
dan non-daring. Ya, gitu. Sudah? Kalau sudah, kita klik berikutnya. Nah, apa alasan sekolah tidak melaksanakan kebijakan belajar dari rumah secara daring? Daring atau online ya. Karena tadi kita mengisi secara ada dua-duanya, berarti kita juga wajib mengisi ini ya. Jadi ini secara daring, apa alasannya? Jadi ini ada beberapa alasan, kita bisa pilih semua pilihan di sini. Jadi tidak ada batasan, seperti tadi ada batasan, kalau sini tidak ada batasannya. Ini ada beberapa hal, karena kondisi geografis, karena masih melaksanakan pembelajaran tatap muka, karena ketersediaan listrik yang tidak memadai, dan seterusnya. Nah, kalau kami ini sebagai contoh, kami pilih dukungan sarana laptop, netbook, HP, siswa atau orang tua siswa yang sangat terbatas. Jadi tidak semua siswa punya gawai atau laptop, netbook atau HP. Selanjutnya, masih banyak guru yang kurang memahami cara memanfaatkan TIK. Jadi, tidak semua guru bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Google, misalnya Google Classroom, Google Formulir. Kemudian masih banyak siswa yang kurang memahami, selain guru juga siswa masih juga tidak memahami, tidak punya gawai juga, yang sudah punya gawai juga tidak memahami cara menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Classroom, Google Formulir, Google Drive, kemudian Zoom, dan seterusnya. Kemudian ini juga orang tua ya, masih banyak orang tua siswa yang kurang memahami cara memanfaatkan TIK, dan seterusnya. Nah, ini kita bisa pilih tergantung dari kondisi sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, sebutkan model bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dalam kegiatan belajar dari rumah secara non-daring. Nah, kalau non-daring, modelnya seperti apa? Yang tidak menggunakan online tadi ya, atau daring, yaitu ini ada beberapa pilihan, bisa dipilih lebih dari satu juga. Nah, ini sebagai contoh, ini memberikan materi dan penugasan untuk dikerjakan sebelum siswa belajar di rumah yang nanti dikumpulkan pada saat masuk sekolah. Ini sekali lagi kita tidak pernah tahu kapan masuk, jadi ketika awal ya prediksi sampai tanggal 1 April sudah masuk, sehingga jarak liburnya juga tidak terlalu lama, jadi guru-guru pada saat itu memberikan materi, kemudian untuk dikumpulkan ketika masuk. Ternyata ada perkembangan libur lagi gitu, dan ini juga menjadi perhatian beberapa dewan guru untuk mencoba untuk berkreasi menggunakan pembelajaran daring. Nah, dan yang kedua pilihannya adalah siswa diberi tugas mandiri proyek selama belajar di rumah masing-masing. Ada tugas mandirinya, misalnya buat naskah drama, membuat tugas apa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, siswa diminta mengisi jurnal belajar mandiri setiap hari dan diketahui oleh orang tua masing-masing. Jadi jurnal belajar apa yang mereka pelajari, misalnya mereka belajar dari TVRI atau dari rumah belajar, mereka disuruh untuk mengisi jurnal belajar secara mandiri dan diketahui oleh orang tua masing-masing. Nah, ini kalau yang non-daring. Selanjutnya kita klik berikutnya, dan semuanya disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, nah, sumber belajar. Sumber belajarnya ada beberapa nih. Jadi kita bisa pilih. Kalau kami pilih semuanya nih, ada menggunakan buku guru, buku siswa, pesan dalam bentuk perintah dan penugasan. Kemudian media audio juga digunakan. Ya, radio, karena di sini ada radio Rapensi. Media audio visual TVRI kita gunakan. Kemudian lembar kerja kita gunakan juga, dan portal digital. Nah, kadang kita juga menggunakan rumah belajar. Kemudian dan kita arahkan juga ke ruang guru yang versi gratis, begitu. Nah, atau ada yang lain, bisa klik yang lain. Bapak Ibu ada sumber lain, silakan klik sumber yang lain. Nah, selanjutnya, apakah guru memiliki bahan belajar secara daring selain sumber belajar yang di atas tadi? Ada tidak? Ya, kalau misalnya guru punya sumber belajar dari YouTube, ini juga kita bisa masukkan. Ya, ini ada nggak sini YouTube? Nggak ada ya. Ini termasuk yang mana? Audio visual kan TVRI ya. Nah, TVRI, bukan YouTube ya. Portal digital kan rumah belajar. Nah, misal seperti itu. Kalau ada kita klik ya, kalau tidak ada kita klik tidak. Gitu. Baik, kemudian berikutnya. Nah, ini sumber daring. Dari mana bahan pembelajaran tersebut diperbolehkan
tersebut diperoleh dan dalam bentuk apa saja. Sumber belajarnya misalnya membuat sendiri ya. Ada beberapa guru yang buat sendiri file presentasi, kemudian video dan animasi begitu dan diletakkan di YouTube dan seterusnya. Nah, ini membuat sendiri ada yang seperti ini. Kemudian kalau mencari di internet, nah ini juga rata-rata nih bisa mengambil dari internet file presentasi, misal PowerPoint ya. Kemudian gambar-gambar, untuk PowerPoint ada gambar-gambar bisa masukkan di situ, dan video dan animasi juga kita masukkan dalam mencari juga di internet. Dari KKG, dari MGMP. Nah, ini file teks biasanya dari WhatsApp MGMP, ini juga masuk-masuk nih beberapa contoh-contoh soal. Kemudian dari audio, nah di Rapensi ini menugaskan MGMP untuk membuatkan piket mengisi jadwal siaran di Rapensi atau Radio Pendidikan Singkawang. Nah, ini kita juga bisa klik. Ini bagian dari MGMP nih, audio, dan seterusnya. Teman sejawat, ini juga banyak teman sejawat memberikan sumber-sumber lewat WA, lewat media sosial, berupa file teks, presentasi, kemudian audio, video, animasi, dan seterusnya. Ini biasa, alhamdulillah sekali ini banyak terbantu dari teman-teman sejawat dan media sosial lainnya untuk memberikan bahan-bahan sumber untuk kita berikan lagi kepada siswa kita. Kalau sudah, kita klik berikutnya. Nah, metode. Metode apa yang digunakan guru yang mendukung kegiatan belajar baik daring maupun konvensional dalam kebijakan belajar dari rumah? Bisa metode ceramah, bisa diskusi. Ceramah diskusi itu kalau kita menggunakan Zoom, kita bisa pakai ceramah diskusi. Tanya jawab, itu video conference ya. Bisa seperti itu, bisa pemecahan masalah, penugasan mandiri, bisa. Ini kalau misalnya kalau dalam video conference bermain peran, nah ini juga boleh nih, simulasi dan seterusnya. Ini tergantung kelompok. Ini kayak kelompok tidak mesti ini ya, tidak mesti bekerja dalam satu tempat gitu. Bisa saja lewat video conference atau WA dan seterusnya bekerja secara berkelompok, ini juga bisa digunakan. Jadi tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Silakan dipilih metodenya seperti apa. Ini sebagai contoh kami ceramah, diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah, penugasan mandiri. Dan klik berikutnya. Nah, selanjutnya kesiapan sekolah. Apakah sekolah siap dalam menghadapi kondisi saat ini yang mengharuskan pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah? Jawabannya mau tidak mau siap. Iya. Karena kondisi seperti ini dipaksa untuk siap. Kita bisa pilih ya, bisa tidak, bisa yang lainnya dengan kita tambahkan keterangan. Gitu. Ya, kami pilih ya. Kemudian, apakah para guru sudah terbiasa menggunakan media aplikasi pembelajaran tertentu? Nah, kami tidak jawab semuanya, tapi sebagian terbiasa. Sebagian lagi ada yang masih perlu banyak belajar. Kita pilih ini ya. Kalau kita pilih ini, maka jawabannya tidak, ini ya, berarti semuanya seperti itu. Kalau ini kami jawab sebagian. Selanjutnya, apakah sekolah pernah melaksanakan pembelajaran secara daring? Kami jawab ya. Ada sebagian dewan guru melaksanakan pembelajaran secara daring. Ada juga yang secara manual atau konvensional. Tergantung dari kemampuan Bapak Ibu yang berada di sekolah kami. Berikutnya. Nah, pelatihan media. Apakah guru-guru di sekolah pernah mengikuti pelatihan workshop tentang cara menggunakan media aplikasi pembelajaran tertentu? Nah, kalau iya, jawab iya. Kalau tidak, tidak. Misalnya aplikasi Zoom, aplikasi Erapod, aplikasi aplikasi Google Formulir, gitu. Dan lain-lain ya. Nah, kalau ada, tulis ada. Kalau tidak, maka klik tidak. Selanjutnya, berikutnya. Nah, sebutkan aplikasi apa yang digunakan. Ya, kita pilih yang digunakan ya. Google Classroom, ini sudah biasa. Rumah belajar, Google Formulir, Quizzes, Zoom, yang lainnya WhatsApp, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita gunakan, kita pilih. Kalau tidak ada, ya kita tidak pilih. Atau kalau ada semuanya, pilih semuanya. Ya, pilih semuanya. Kalau sudah, berikutnya. Pelatihan dilaksanakan oleh, nah kalau tadi pertanyaan sebelumnya kan ada pelatihan. Kalau pelatihan dilaksanakan oleh siapa? Sebelumnya kita memang ada program melatih ini secara
pertemuan sebelum dari adanya pandemi ini, dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian ya kalau misalnya ada dari dinas pendidikan, ya sebenarnya dari dinas pendidikan kabupaten ini dinas pendidikan kabupaten atau kota Singkawang ini memang sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan berkaitan dengan penggunaan aplikasi tersebut yang telah kita lihat tadi. Tapi sifatnya tidak untuk menyeluruh seluruh sekolah begitu ya. Jadi yang mau mendaftar begitu. Ini sudah ada dari pelatihan dari PGRI atau dari IGI yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kabupaten. Nah, organisasi profesi tadi ya, organisasi profesi ini juga ya. Nah, jadi kami anggap kalau untuk sekolah kami khususnya sekolah pernah ada pelatihan tersebut. Selanjutnya kita klik berikutnya. Nah, apakah sekolah memiliki jaringan listrik? Kita klik ada, kalau ada ya. Rata-rata kota Singkawang ya insya Allah ada. Apakah sekolah memiliki jaringan internet? Ya, kita klik ada. Apakah sekolah terjangkau jaringan GSM, handphone? Ya, tercover 4G ya, 4G ya. 4G insya Allah, 4G Alhamdulillah. Apakah semua guru telah memiliki laptop, netbook? Ini sesuaikan sama guru masing-masing. Kalau di SMP 1 insya Allah 100% punya. Walaupun tidak semuanya juga paham tentang aplikasi, tapi kalau ditanyakan punya, insya Allah punya. Alhamdulillah. Dan sudah berikutnya. Nah, program ini bicara mengenai program di TVRI. Belajar dari rumah lewat TVRI. Apakah guru dan siswa memanfaatkan program? Ya, kita arahkan siswa untuk menonton TVRI. Selanjutnya, apalagi nih, bagaimana respon guru siswa? Ya, menarik ya. Kalau membingungkan, klik membingungkan. Membosankan. Kalau menarik, ya klik menarik. Nah, apa saran Anda untuk keberhasilan program belajar di TVRI? Aktifkan kembali lomba-lomba cerdas cermat untuk biar kalau siswa kan suka games tuh. Jadi apalagi kalau misalnya ada hadiah timbal balik. Oh, itu sangat menarik sekali. Selain Ki Hajar, mungkin setiap harinya ada lomba yang diadakan. Kemudian bisa bisa lebih menarik lagi tampilannya. Baik, itu saran. Tergantung dari Bapak Ibu ya. Hasil pemantauannya seperti apa? Mungkin satu hari bisa banyak pelajarannya, tidak hanya 1-2 pelajaran. Nah, misal seperti itu. Ya silakan. Silakan diketik saja di keyboardnya ya di sini. Baik. Ini awalnya dari kosong. Tadi awalnya kosong ya. Awalnya kosong, nah tinggal diketik saja di sini. Baik, kita klik berikutnya. Kemudian media komunikasi. Media komunikasi apa yang digunakan oleh guru dalam penyampaian pelaksanaan tugas oleh peserta didik? Ada WhatsApp group, ada WhatsApp personal. Ini yang banyak digunakan media WhatsApp ini. Ada yang mengirimkan tugas di foto tugasnya, kemudian nanti siswa juga mengirimkan foto dari jawaban, nilainya juga nanti difoto lagi, nah begitu. Atau dari Google Formulir, Google Classroom, instruksinya dari WhatsApp. Misalnya ini masuk kelas nih, ini kode dari Google Classroom. Nah ini juga dari WhatsApp juga. Bisa personal, bisa grup. Misalnya dari guru menyampaikan ke grup guru, kemudian nanti dari grup guru akan meneruskan, wali kelas akan meneruskan soal-soal itu ke dalam grup paguyuban atau siswa secara personal. Kalau sudah klik berikutnya. Kalau ada telepon silakan ya. Kalau ada yang aktif nelpon siswanya atau email atau SMS atau yang lainnya. Nah, silakan. Berikutnya. Pembiayaan. Apakah terdapat konsekuensi pembiayaan bagi sekolah dalam melaksanakan kebijakan belajar dari rumah seperti arahan Pak Menteri ya, Mas Menteri ada boleh mengeluarkan untuk kuota internet bagi siswa dan guru. Nah, untuk saat ini pembiayaan sampai kami mengisi ini tidak ada. Tidak ada. Ada alasan nanti kita sampaikan. Kita klik berikutnya. Jelaskan secara singkat mengapa. Kenapa tidak ada pembiayaan? Karena masih bingung dalam sistem pertanggungjawabannya atau SPJ. Juknisnya belum jelas seperti apa. Jadi ini alasan kenapa belum bisa terrealisasi seperti arahan dari Mas Menteri.
Nadiem Makarim. Jadi karena SPJ-nya masih bingung dalam sistem SPJ, kemudian juknisnya juga belum jelas. Berikutnya, apakah Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota memberikan dukungan dana? Nah, tidak ya, tidak ada dukungan dana. Dalam hal ini dana ya, dukungan dana tidak. Berikutnya, apakah bentuk dukungan bantuan lain selain dana? Ya, ada. Selain dana ada. Kita klik ya. Sebutkan bentuk dukungan bantuan tersebut. Nah, ini jelas nih. Yang pertama, memberikan petunjuk arahan penggunaan model pembelajaran yang bisa digunakan oleh satuan pendidikan. Ini diarahkan nih dari awal lewat edaran dari wali kota juga disampaikan nih. Ini juga berkaitan dengan belajarnya seperti apa. Kemudian ini di TVRI disampaikan linknya pakai Google Classroom, Google Drive, dan seterusnya. Ini referensi 107,7 FM ini sudah disampaikan ya. Cukup membantu. Kemudian yang kedua, menyediakan layanan konsultasi bimbingan kepada guru dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Ya, ini pengawas ini aktif juga untuk dapat memberikan layanan konsultasi gitu. Ini yang kami pilih. Selanjutnya yang lain boleh dicek lagi. Memberi bantuan komputer atau laptop ini alhamdulillah sekali kalau misalnya ada ya. Harapan untuk para guru diberikan laptop gratis. Semangat ini. Berikutnya. Nah, supervisi. Apakah Anda selaku kepala sekolah melakukan kegiatan supervisi selama kebijakan belajar dari rumah berlangsung? Lampirkan bila ada. Ya, jawabannya ada. Ada supervisi yang dilakukan. Tergantung ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada supervisi, silakan supervisi. Nah, bagaimana cara Anda melakukan supervisi tersebut? Jelaskan secara singkat. Jelaskan pula tindak lanjut yang Anda lakukan pasca supervisi tersebut. Ini yaitu lewat keyboard Bapak Ibu ya. Ibu klik kalimatnya seperti apa, tergantung dari masing-masing sekolah. Kalau di sini sebagai contoh menginstruksikan guru untuk mengisi lembar produktivitas kinerja yang dilaporkan setiap bulan. Nah, begitu. Nah, ini adalah untuk supervisinya seperti itu. Dan juga memantau atau memberikan arahan lewat WhatsApp grup sekolah. Nah, begitu. Kalau ada dilampirkan, ini tinggal tambahkan file. Ibu tambahkan file di situ, kemudian pilih filenya sebagai contoh, kemudian misalnya ini filenya tentang format laporan produktivitas kerja, tinggal dipilih. Nah, tinggal dipilih kemudian buka. Nanti masuk ke sini. Ya, masuk ke sini dia. Begitu. Sudah, kami sudah melampirkannya seperti ini. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, selanjutnya pelaksanaan pembelajaran ini agak kecil ya, kita agak besarkan lagi. Oke. Nih, mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Mekanisme pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru? Ini ada tahap pembelajaran, ada tahap pelaksanaan pembelajaran, ada tindak lanjut. Ini kalau ini juga diketik ya sendiri ya, dibuat kalimatnya seperti apa. Kalau tahap persiapannya membuat rencana tugas, kalau tahap pelaksanaannya menginformasikan dan menerima tugas siswa lewat media sosial. Ya, siswa diberikan tugas, umpan baliknya seperti apa, siswa mengembalikan lagi, kalau tadi lewat WA, foto, kembalikan lagi jawaban lewat foto, kalau Google Classroom, siswa mengerjakan, melampirkan jawabannya di Google Classroom gitu, atau lewat Google Drive, siswa mengisi di situ nanti tinggal, kalau Google Drive gampang ya, jadi kalau apalagi pilihan ganda, tepat jawabannya, maka guru tidak perlu mengoreksi lagi, hanya capek dalam membuat soal saja, mengetik soal, tapi ketika siswa mengerjakan sudah otomatis dikoreksi dalam sistem Google Formulir. Oh, gampang sekali itu. Nah, selanjutnya, tindak lanjutnya guru selalu memonitoring dan mengingatkan siswa yang untuk menyelesaikan tugas, kalau yang belum selesai tugas, serta memberikan bimbingan lanjutan bagi siswa yang belum paham. Nah, boleh menggunakan video conference, boleh WA, chat, dan sebagainya. Misal belum paham, Pak, Bu, ada orang tua menanyakan bagaimana cara
menyelesaikan jawaban, siswa tidak paham, ini biasa di chat secara pribadi atau dalam grup paguyuban dan seterusnya. Selanjutnya, upload dokumen pendukung. Nah, ini bisa di-upload bagaimana pembelajarannya. Kita bisa tambahkan file, ini ada 3 contoh ya. Tambahkan file, pilih file. Nah, ini saya buat, ini tinggal pilih lagi saja ya. Misalnya dalam kegiatan, ini beberapa dokumentasi yang kita arsipkan. Ya, misalnya seperti ini. Ya, wah ini dari WhatsApp ya. WhatsApp kita ini pakai snipping tool Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau apa? Mau mengambil dokumentasi percakapan ini, Bapak pakai snipping tool. Cari aja di sini snipping tool. Kalau sudah ada di sini silakan klik. Kalau nggak ada, ini snipping tool. Nah, tinggal dipilih, diklik 2 kali. Kemudian new, lalu misalnya Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana cara masuk dalam WhatsApp web ya. Nah, ini kan dari WhatsApp web ini. Jadi Bapak Ibu tinggal drag, pilih, kemudian lepaskan. Nah, kemudian file, lalu save as, lalu masukkan ke sini, capture sekian gitu misalnya. Nah, sudah. Nah, Bapak Ibu capture aja percakapan-percakapan dari WA sebagai bukti. Nah, ini ya. Ini beberapa yang bisa dilampirkan. Ini dari Google Classroom. Nah, kita bisa masukkan. Nah, ini kalau ada guru yang berusaha untuk ke YouTube nih, dari YouTube penyajian drama dan seterusnya, ini bisa kita tampilkan juga. Ya, ini Gemahana Channel ya. Boleh di-subscribe. Wah. Colongan untuk promosi ya. Selanjutnya, ini Google Classroom ya. Nah, ini sama ya caranya dengan snipping tool aja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu buka, Bapak Ibu cari snipping tool tadi, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi, nah kemudian new, lalu ada gelap kayak gini kan, cari yang mau di ini. Oh, mau semuanya begini. Nah, gitu, mudah saja. Sudah tinggal dipilih yang mana Bapak Ibu silakan pilih yang disesuaikan saja. Nah, ini karena saya sudah ya, saya tidak ini. Tinggal pilih file tadi, tinggal pilih apa saja yang dirasakan perlu berkaitan dengan pembelajaran. Sudah? Kalau sudah, tergantung boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Kalau saya tidak salah ini 5, maksimal 5. Tidak boleh lebih dari 5. Berikutnya. Nah, mekanisme penilaian, tahap persiapan penilaian, buat kunci jawaban, dan rubrik, tahap pelaksanaannya, menggunakan Google Classroom otomatis terekam kalau dikumpulkan lewat WA, guru mengonversi manual, kemudian menyampaikan nilainya ke siswa, lalu tindak lanjutnya memberikan remedial yang belum tuntas dan seterusnya. Ya, baik, disesuaikan saja lagi dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Ini juga upload, bagaimana upload penilaiannya seperti apa. Sama ya, dengan menambahkan file tadi ya. Langkahnya sama tadi, pilih file, pilih cari folder atau file yang diinginkan untuk diupload. Berikutnya, kalau berikutnya ini tentang pengendalian oleh sekolah. Nah, bagaimana bentuk pemantauan guru terhadap pelaksanaan belajar di rumah yang dilakukan siswa? Komunikasi melalui grup WhatsApp, ini sangat populer sekali WhatsApp ya. Orang tua, WhatsApp kelas, kemudian komunikasi melalui tatap muka virtual ya, pakai Zoom, walaupun sekarang Zoom ini bermasalah katanya ya, kita hati-hati aja dalam penggunaan. Boleh pakai Webex juga boleh. Webex, tapi favoritnya pakai Zoom ya biasanya. Nah, atau yang lain, telepon, SMS, atau siswa. Baik, kita masuk lagi. Bagaimana kepala sekolah melakukan koordinasi dengan para guru? Yaitu kepala sekolah bersama guru piket tetap hadir. Ini tidak semua hadir, hanya dipikirkan saja hadir di sekolah setiap hari. Kepala sekolah bersama guru melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah melalui WhatsApp group. Ini sekali lagi sangat membantu ini dalam kegiatan belajar dari rumah, koordinasi lewat WhatsApp ya. Kalau semua guru, insya Allah WhatsApp mereka punya dan paham dalam penggunaannya. Berbeda dengan tadi Google Classroom, Google Drive, dan lain-lain.
Nah, yang paling populer nih banyak pakai WhatsApp grup. Baik, berikutnya. Apakah Dinas Pendidikan setempat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi MONEF selama kebijakan belajar dari rumah? Ya, ada. Kita klik ada berikutnya. Bagaimana cara MONEF tersebut dilakukan? Yang lain nih, yaitu monitoring melalui media sosial, pengawas bertanya dan mengingatkan, pelaksanaan DRB lewat WA. Nah, ini yang dilakukan pengawas ya. Nah, ini tergantung Bapak Ibu boleh baca lagi, tergantung dari kondisi yang Bapak Ibu alami. Kalau misalnya dari dinas ada mengunjungi sekolah dan melakukan wawancara langsung dengan kepala sekolah, ya silakan klik saja. Kalau tidak ada, ya, tidak usah diklik ya. Baik. Ini juga pilihnya salah satu ini ya. Oh, tidak bisa pilih semuanya nih. Nah, begitu. Baik, berikutnya. Selanjutnya kelebihan. Apa kelebihan dari dan kekurangan belajar dari rumah? Pendidik dan siswa ya, pendidik dan siswa dipaksa belajar, ini tanda kutip ya, tanda petik satu ya, ini ungkapan saja, dipaksa belajar lebih cepat menguasai TIK. Wah, mau tidak mau harus belajar bagaimana cara menggunakan Zoom, Webex, bagaimana cara menggunakan Google Classroom, Google Drive, bagaimana dan seterusnya, bagaimana cara menggunakan rumah belajar, bagaimana cara menggunakan media sosial lainnya. Nah, mau tidak mau harus bisa menguasai ini. Ini kelebihannya. Kekurangannya, ya karena terbatas ya, jadi pembelajarannya terkesan membosankan. Belajar lagi dari TVRI, belajar lagi dari sini begitu. Kita belum menemukan formula yang bisa menyenangkan untuk pembelajaran yang tidak tatap muka seperti ini. Kita tidak bisa memberikan guyonan dan lain-lain gitu, misalnya dalam kegiatan seperti pembelajaran tatap muka. Kemudian komunikasi terbatas, tidak semua siswa atau orang tua punya dan paham gawai. Gawai ini ya, padan kata dari gadget, ya, internet, laptop. Tidak semua program pembelajaran bisa tersampaikan dan lain-lain. Ini adalah kekurangannya. Berikutnya, sekali lagi kami tidak mengarahkan jawaban Bapak Ibu, ini hanya contoh saja. Ini disesuaikan lagi dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, apa saran terkait pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah? Lebih diintensifkan. Sepertinya TV dan radio ini lebih harus banyak bergerak. Kalau bisa tidak hanya TVRI ya atau Ravensi. Radio dan TVRI nasional, swasta lainnya boleh bergerak juga selain yang komersil ya, sampaikanlah yang non komersil untuk dapat lebih menjangkau banyak siswa gitu. Karena ada beberapa tempat yang tidak bisa menjangkau TVRI ya siarannya gitu. Nah, tidak semua uh, kalau di Singkawang ada Rapensi radio, tidak semua di daerah-daerah punya radio pendidikan gitu. Nah, seperti itu, dan ini mohon bantuan Anda untuk mengirimkan dokumen. Nah, dokumen-dokumen tadi boleh dimasukkan lagi tadi sini. Ada pilihannya, ada pilihan untuk dapat masukkan dokumen, silakan dimasukkan di sini. Sudah selesai semuanya, cukup panjang, cukup banyak, ya, itemnya tinggal dikirim. Kirim. Nah, karena kami sudah mengirim ya, saya tidak perlu mengirim lagi. Bapak Ibu sekalian tinggal mengirim saja kalau yang baru mengirim, baru membuat tanggapan atau responnya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan memudahkan Bapak Ibu dalam mengisi monitoring ini, membantu LPMP. Ingat, sampai 28 April ya, jangan sampai kelewatan. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya, subscribe, like, comment, share. Semoga semakin banyak subscribe-nya, semakin terus saya berjuang untuk dapat memberikan konten-konten menarik, terutama ini di bidang pendidikan. Ini channel pendidikan ya Bapak Ibu ya, channel pendidikan khusus berkaitan dengan pendidikan-pendidikan berada di sini. Terima kasih, buah lakum di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.